Apa kabar? Kami, Komisi Lansia GKI Sutopo, akan mengadakan ibadah lansia secara online setiap awal bulan, Selasa pertama jam 10 pagi. Mari kita beribadah bersama melalui YouTube multimedia GKI Sutopo. Ingat, Selasa pertama setiap bulannya jam 10 pagi. Jangan lupa ya Oma-Opa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta secara lisan. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Pelayanan Kebaktian umum Minggu secara online tanggal 27 September 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Vince F. Markus. Kebaktian umum Minggu mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan wabah virus COVID-19 saat ini. Majelis Jemaat GKI Sutopo memutuskan menunda kebaktian Minggu secara terbatas di gereja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan tim Satgas Protokol Kebaktian GKI Sutopo. Untuk itu, kebaktian Minggu masih diselenggarakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jemaat harap maklum. Persekutuan Lansia Online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug dan Pos 3 Raksa bahwa persekutuan lansia diselenggarakan secara online sekali dalam setiap bulannya. Setiap hari Selasa pertama pukul 10 WIB melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo dan telah dimulai pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10 WIB di GKI Sutopo Tangerang akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Yordan Eka Putra, anggota GKI Sutopo, dengan Saudari Betrik Janits, anggota GBI Jemaat Basilea, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimer LG Saragi. Namun apabila ada di antara saudara-saudara yang belum dapat ikut menyambutnya karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, agar keberatan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum tanggal 27 September 2020, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Berita duka cita. Pertama, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Bonasi Tompul pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Bumi Ayu, Tangerang. Yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Oma Penny Hanafiah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di TPU Selapajang, Tangerang. Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Sutopo Tangerang mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan anggota jemaat serta simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug dan Pos Jemaat 3 Raksa bahwa selama kebaktian Minggu diselenggarakan secara online, anggota GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo, Bacem Curug melalui rekening Bacem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat 3 Raksa melalui rekening Pos Jemaat 3 Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop
dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu, angka 6 untuk persembahan bulanan, angka 7 untuk persembahan syukur, angka 8 untuk persembahan persepuluhan, dan angka 9 untuk persembahan tahunan atau Hari Raya Pentakosta. Peduli kasih, Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat, anggota maupun jemaat simpatisan, dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Dan pembagian bantuan secara berkala tetap akan terus dilakukan selama masa pandemi. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Moderland nomor 108164199 atas nama CH Partimi atau Sri Rohani. Himbauan jemaat yang terkasih, marilah kita mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan tetap pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin. Yang kedua, tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Ketiga, selalu memakai masker dan face shield. Keempat, rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kelima, selalu menjaga jarak atau social distancing. Keenam, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Menghargai
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki kebaktian kita pagi ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Filipi 2 ayat 12a sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Allah adalah sumber kasih dan pengharapan bagi umat-Nya. Namun sebagai umat pilihan-Nya, kita seringkali gagal dalam memahami dan melakukan kehendak-Nya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan dengan membawa segala rasa sesal dan bersalah, dan menyampaikannya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi, dan Tuhan Yesus akan mendengarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini. Ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang telah rendah hati mengaku dosa dan bertobat. Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan anugerah, pengampunan dan keselamatan. Untuk itu mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Yehezkiel 18 ayat 31a sampai 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan pembaharuilah hatimu dan rohmu. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus diagungkannya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Antara sesamamu
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pada pasal 21, ayat 23 hingga ayat 32. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini Engkau hendak kembali memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Kami sadar betapa seringnya kami mendengar firman-Mu, membaca, merenungkannya. Tetapi jujur betapa seringkali kami alpa di dalam kami melakukannya. Padahal kami sadar bahwa yang Engkau pinta dari kami adalah kami menjadi para pelaku firman yang hidup. Sebab siapa yang mendengarkan firman dan melakukannya, dia akan berbahagia. Oleh karena itu tolonglah kami ya Bapa ketika saat ini kembali firman-Mu akan kami dengar, kami hayati. Roh-Mu yang kudus menolong kami tidak sebatas untuk kami memahami, tapi jauh lebih penting dari itu, membantu kami di dalam kami menghayatinya sedemikian rupa, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan saat ini, itu juga yang kemudian tampak nyata dengan jelas di dalam cara kami menjalani hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman biar Tuhan menolong kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 dimulai ayat 23 demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi.
Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah satu payung tema, mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan. Saudara, ini mentalitas yang buruk di dalam relasi antar kita manusia. Mentalitas menyalahkan adalah mentalitas dari orang yang menganggap dirinya benar dan orang lain selalu salah. Mentalitas menyalahkan adalah mentalitas dari orang yang berpikir kalau kita bisa menyalahkan orang lain, ngapain harus mengaku diri yang bersalah. Karena itu mentalitas seperti ini akan berbahaya buat orang yang terus-menerus dipersalahkan dan juga untuk membangun suatu relasi yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berbicara hal itu kepada kita dan tentunya mengingatkan kepada kita tentang hal salah menyalahkan, tentang mentalitas yang menganggap diri kita benar dan orang lain salah, tentang mentalitas yang selalu menunjuk orang lain sebagai yang salah. Padahal apa kata pepatah? Orang yang selalu mencari kesalahan pada orang lain, suatu saat kedapatan bahwa kesalahan itu ada pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang dikisahkan di dalam perjumpaan Yesus dengan imam-imam kepala dan juga dengan tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Setelah Yesus menunjukkan kuasa mujizatnya di Bait Allah, mereka datang kepada Yesus dan bertanya, "Dengan kuasa mana atau atas dasar kuasa apa kamu melakukan itu?" Mungkin karena begitu banyak orang yang terperangah melihat apa yang ditunjukkan oleh Yesus di Bait Allah itu, sehingga pentolan-pentolan tokoh Yahudi ini harus bertanya, dengan kuasa siapa? Saudara, dan kembali kita melihat betapa jitu dan luar biasanya Yesus menanggapi dari pihak lawannya. Dia katakan, "Aku akan menjawab pertanyaanmu, tetapi kalau kamu menjawab pertanyaanku, dari mana Yohanes mendapat kuasa?" Ini pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada mereka.
Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari mana baptisan Yohanes? Dari mana? Dari sorga atau dari manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu dari sudut pemikiran atau dari sudut pemahaman, ini bukan pertanyaan yang sulit. Tetapi karena mereka hendak menjawabnya dari sudut hati, tentu hati yang sudah dibentengi untuk menolak Allah dengan siapapun yang menjadi utusannya, maka pertanyaan sederhana itu menjadi pertanyaan yang begitu sulit. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Lalu mereka berkumpul dan mereka membahas pertanyaan sederhana ini sebenarnya. Tapi karena hati mereka menolak, maka yang sederhana ini menjadi sulit. Dan mereka mempertimbangkan. Kalau dikatakan dari sorga, maka bisa saja kepada kita mereka mengatakan mengapa tidak percaya. Kalau datangnya dari manusia, wah ini bahaya. Sebab banyak orang menganggap Yohanes adalah nabi. Jadi dua-dua jawaban itu buat mereka berisiko. Karena itu kembali mereka datang kepada Yesus dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, aku tidak mau tahu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Yesus mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak mau memberi jawab, aku pun tidak akan memberi jawab. Saudara melanjutkan apa yang Yesus dapati dari mereka, bahwa mereka menolak Yohanes. Itu sama artinya mereka menolak Yesus yang mengutusnya. Dan itu sama artinya mereka menolak kehendak Allah yang dihadirkan baik melalui Yesus maupun melalui Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mengangkat sebuah perumpamaan, seorang punya 2 orang anak laki-laki dan menyuruhnya ke ladang. Lalu anaknya yang pertama mengatakan, baik Bapak. Sebuah jawaban yang enak di telinga, yang tampak sopan, lembut, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika disuruh pergi ke ladang, jawabnya begitu enak didengar, baik Bapak, tapi tidak berangkat ke ladang. Lalu pergilah si bapak itu ke anaknya yang lain dan mengatakan hal yang sama. Dan anaknya yang lain itu mengatakan jauh lebih kasar. Aku tidak mau. Tetapi dia menyesal dan akhirnya pergi ke ladang untuk bekerja di sana. Dan pertanyaan Yesus adalah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka jawab mereka, benar, yang terakhir. Yakni yang berkata tidak mau, tapi akhirnya melakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini yang tampaknya mereka ini adalah sekelompok orang yang mengatakan aku tidak mau. Tapi pada akhirnya menyesal, bertobat, lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Sedangkan imam-imam kepala dan juga tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu begitu manis jawabannya, tetapi tidak melakukan. Siapa di antara kedua orang itu yang sebenarnya sebagai orang yang benar? Tentu yang benar adalah bukan orang yang cuma mengatakan ya, cuma mengatakan baik, cuma manggut-manggut, tapi tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang benar. Yang benar adalah
Dia yang melakukan. Karena itu para pendosa masyarakat ini, pendosa publik ini yang dicap jelek, dicap buruk, yang penampilannya, penampakan dari luarnya tidak mencerminkan sebagai orang yang benar, tapi pada akhirnya dia mau bertobat, dia mau menyesal dan mau melakukan apa yang diperintahkan, dan dialah orang yang benar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anggapan bahwa mereka itu benar dan orang lain itu salah mesti dikoreksi. Memandang orang lain itu salah bukan lewat sebuah kesan, bukan lewat sebuah anggapan, bukan lewat tampilan luar, tapi apakah orang itu melakukan kehendak Sang Bapa atau tidak. Kalau dia tidak melakukan kehendak, walaupun tampilannya kelihatan begitu bagus, begitu menarik, dia tetap tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Dia tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Tapi sebaliknya, orang yang dianggap rendah, yang dianggap tidak mencerminkan hal yang bermutu dan seterusnya, namun dia melakukan kehendak Sang Bapa, dialah yang mendahului orang-orang yang menganggap dirinya benar untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Intinya adalah yang benar adalah yang melakukan. Karena itu, kalau tidak melakukan kehendak Allah, jangan pernah menganggap diri ini benar. Dan lebih dari itu, jangan pernah menganggap orang lain selalu salah. Bukankah selalu kepada kita juga dikatakan hal demikian? Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tapi yang melakukan. Dan Matius pasal 28 ketika murid-murid diutus untuk memberitakan Injil, ajarlah mereka melakukan. Ajarlah melakukan, bukan ajarlah untuk mengerti. Bukan diajar untuk menghafal, ajarlah melakukan kehendak. Karena itulah kebenaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tampak dalam pribadi mereka, imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran karena mereka tidak mau mengakui Yohanes yang telah melakukan pembaptisan. Dan itu sama artinya mereka tidak mengakui dan menerima Yesus. Dan tidak menerima utusan dari Allah, itu sama artinya tidak menerima terhadap kehendak Allah itu sendiri. Dengan kata lain, mereka walaupun kelihatannya sangat religius, kelihatannya sangat berposisi tinggi, kelihatannya sangat luar biasa, kedengerannya manis di telinga, ya Bapak, baik Bapak, tapi mereka tidak melakukan. Sejauh tidak melakukan, maka semua itu nonsen, tidak ada artinya. Ya sama lah saudara, kita sebagai orang tua kepada anak kita, kalau anak kita suruh, dia mengatakan, baik mama, baik papa, tapi tidak melakukan sesuatu yang sulit bisa diterima. Mungkin lebih enak kita menerima anak kita yang tadi mengatakan, males, tapi pada akhirnya mengerjakan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menganggap diri kita ini benar. Kalau pada akhirnya seringkali kita sendiri menggagalkan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan melakukan kehendak Allah itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena itu kita butuh berdoa, mohon Tuhan menolong kita. Sebab apa? Sebab kehendak Allah itu bukan seperangkat rincian yang tinggal dipilih, yang tinggal diikuti. Bukan soal kunci jawaban yang tinggal diterapkan. Tidak mudah. Ada pengorbanan. Hal yang berat untuk mengikuti kehendak Allah.
Untuk melakukan kehendak Allah itu sesuatu yang tidak mudah kita bayangkan. Para pemungut cukai ini, perempuan-perempuan sundal ini, mereka boleh dibilang ya memang mereka orang seperti itu. Pribadinya kayak begitu, hidupnya kayak begitu. Dan bahkan mereka hidup dari caranya yang seperti itu. Bagaimana masyarakat sudah benar-benar negatif menilai mereka. Jadi boleh dibilang ya udah susah bagi orang seperti para pemungut cukai dan juga perempuan sundal ini untuk mengubah hidupnya. Udah kadung, sudah terlanjur, sudah dicap jelek. Lagi juga hidup saya benar-benar bersandar pada citra saya. Walaupun itu dosa, namun dosa seperti itu telah membiayai hidup saya selama ini. Kalau mereka mau bertobat, mereka membuang itu semua. Dan ini bukan hal yang gampang. Citra sebagai pemungut cukai, citra sebagai perempuan sundal udah berurat akar di dalam diri dan hidupnya. Dan saudara-saudara bisa bayangkan betapa perihnya mencabut sesuatu yang sudah berurat akar. Tapi mereka lakukan itu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena itu tadi saya katakan kita perlu berdoa. Karena tidak semua kehendak Allah itu gampang kita lakukan. Ada yang berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin. 2 minggu yang lalu saudara, kalau kita masih ingat khotbah di kebaktian minggu kita, itu tentang pengampunan. Waktu saya berkhotbah ya mungkin banyak orang mencibirkan bibir, enak kalau ngomong ya soal mengampuni orang. Kalau kesalahannya kecil gampang, tapi kalau kesalahannya besar sangat menyakitkan, apakah kita harus mengampuni? Iya. Tapi sesudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memang itu suatu perjuangan. Suatu perjuangan. Tidak ada pengecualian kalau dia menyakitinya luar biasa, bolehlah tidak diampuni. Tidak. Tidak ada diskon dan korting sedikit pun. Tetapi memang kita butuh pertolongan Tuhan. Karena mengampuni yang satu ini enggak gampang, sakit. Harus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya menggumuli kehendak Allah. Supaya bisa saya wujudkan. Karena itu tolonglah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya semua kehendak Allah itu ya baik yang bisa langsung kita terapkan. Memang kedengarannya tidak susah saudara. Apa sih kehendak Allah? Allah adalah kasih. Maka kehendaknya adalah kasihilah. Hiduplah di dalam kasih, dalam berbagai macam bentuknya, ringan, enteng, gampang, siapapun bisa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, anak kita juga bisa menghafal. Tapi bagaimana mewujudkan itu? Sebab konteks kita, situasi kita masing-masing berbeda. Bisa saja ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, yang lain bisa melakukannya dengan gampang karena tidak begitu berat. Tapi kita melakukannya dengan perih, dengan sakit. Tapi tetap saudara, Tuhan menuntut kita untuk melakukan apa yang tertuang di dalam firman Tuhan, kehendak Allah yang tertuang di dalam Alkitab, yang kita baca, yang kita renungkan bersama-sama, itu masih kosong. Itu masih belum konkret. Dia harus kita resapi dalam hidup kita masing-masing. Masing-masing orang berbeda. Cara saya mengampuni beda dengan kalian mengampuni. Cara saya mengasihi beda dengan yang lain mengasihi. Karena jalan hidup kita beda. Tapi apapun bedanya, kita diajak untuk bukan saja mengerti dan mendengar, tapi melakukan. Segala-galanya harus berujung pada kenyataan bahwa kita melakukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidak beralasanlah ketika imam-imam kepala dan juga tokoh-tokoh agama Yahudi ini menganggap dirinya benar karena mungkin lingkupnya adalah bait Allah.
lalu seolah-olah dialah yang benar, dialah yang baik dan seterusnya, dan orang lain yang hidupnya kacau balau di sana pasti sebagai yang salah. Tapi sayang, Tuhan tidak melihat dari situ. Tuhan melihat siapakah yang bersedia untuk siap diubah dan pada akhirnya hidup melakukan kehendak Allah. Dan siapa yang melakukan itu, dialah yang benar dan dialah yang punya posisi di dalam kerajaan Allah. Karena itu berhentilah untuk saling menyalahkan dan melempar kesalahan kepada orang lain. Berhentilah untuk menganggap bahwa yang salah itu adalah orang lain dan bukan kita. Berhentilah untuk memiliki mentalitas yang buruk dan berbahaya ini. Dan marilah secara bertanggung jawab dengan pertolongan Roh Kudus kita mau hidup melakukan kehendak Allah. Bukan cuma berkata iya, bukan cuma manggut kepala, bukan cuma ngerti banyak, tapi apakah kita melakukan yang Tuhan mau. Semoga dengan begitu kita boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari saudara kita naikkan syafaat-syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Dan sadarkan kami kembali bahwa kehendak-Mu lah yang harus mengubah hidup kami. Bukan kami karena kekerasan hati yang berusaha mengubah kehendak-Mu. Sebab dari firman-Mu nyata, Engkau memanggil kami kepada satu hal terpenting dalam hidup beriman. Bukan cuma jawaban, bukan cuma perasaan dalam hati, tapi apakah kami mau melakukan kehendak-Mu? Apakah kehendak-Mu dalam Alkitab, dalam kitab suci ini yang kami baca, kami renungkan, itu sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh kami hayati secara praktis dalam hidup kami yang konkret, yang nyata. Memang kami sadar betul ya Bapa, tidak mudah untuk menggumuli kehendak-Mu bagi hidup kami.
Tapi biarlah kami terus menggumulinya. Biarlah kami terus mengupayakannya sambil kami percaya Roh Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua, jemaat-Mu dalam keluarga-keluarga masing-masing rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Engkau menyuapi kami tiap-tiap hari dengan berkat-Mu yang tidak pernah berkekurangan. Kami bersyukur untuk hidup saling mengasihi yang boleh nyata dalam hidup bersama kami, sehingga di antara kami boleh saling berbagi, dan berkat Tuhan boleh dapat dinikmati bersama. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap pergumulan dan perjuangan kami dalam menjalani hidup ini dengan segala kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Masalah-masalah yang muncul, biarlah semua itu dengan penuh kesabaran kami tekuni sambil kami terus berharap pertolongan-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk perjalanan hidup kami yang masih terus harus kami jalani. Roda kehidupan perekonomian yang harus terus bergerak dan berputar. Tuhan menolong kami di tengah beratnya kehidupan perekonomian saat ini, di tengah kesulitan untuk kami mengalirkan dari celah-celah berkat-Mu ke dalam hidup kami. Biar melalui semua itu kami boleh percaya bahwa Tuhan memberikan jalan-jalan buat kami untuk mendapatkan kehidupan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami. Karena itu biarlah kami tak lelah-lelah, tak putus-putus untuk terus berjuang, supaya kami boleh mendapatkan dan menerima pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang sakit, yang sedang tidak berdaya karena kondisi yang tidak sehat, dalam segala penyakit yang dialami, dalam segala kondisi yang berbeda. Kami yakin Tuhan Engkau mengasihi dan juga Engkau menyiapkan cinta kasih yang sama buat semua, supaya di tengah kelemahan tubuh tetap ada iman, harap, dan pengandalan yang penuh dan kokoh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk segala sesuatu yang indah yang boleh membuat kami merasakan sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Biarlah kami boleh bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara kami yang sedang diliputi duka. Keluarga almarhum Bapak Bona Sitompul, Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga ini. Engkau juga telah memanggil almarhumah Oma Penny Hanafiah, dan keluarga ini juga sedang berduka. Keterhilangan yang tidak mudah untuk mereka alami. Tapi biarlah Tuhan seiring dengan waktu Engkau menolong, supaya mereka juga dapat menjalani proses untuk mengelola duka ini dengan baik, sehingga mereka dapat menerima kenyataan itu dan tetap bersandar kepada Tuhan untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka yang berubah, yang berbeda sepeninggalan orang-orang yang dikasihinya. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan mereka, dan cinta kasih-Mu tak berkurang sedikit pun atas keluarga-keluarga ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati di dalam panggilan dan pelayanan yang digeluti. Di tengah-tengah situasi yang serba terbatas karena pandemi, biar Tuhan juga bantu kami, tolong kami, supaya di tengah kesulitan ini kami tetap menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan, dan sebanyak mungkin warga jemaat, baik anggota maupun simpatisan, tetap kami layani dengan baik. Jangan ada satupun yang tertinggal, yang terabaikan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang serba terbatas. Tuhan berkati seluruh perangkat, seluruh upaya, dan kemauan kami untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, negeri yang kami cintai, berkatilah. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, ada banyak proyek yang harus diteruskan, ada banyak rencana yang harus diwujudkan, tapi juga ada banyak pergumulan yang harus dihadapi, ada banyak masalah yang harus ditapaki,
Biar Tuhan Kau menolong negeri ini. Para pemimpin kami berkatilah mereka. Sekalipun mereka lemah dan terbatas, namun kalau Tuhan menolong mereka, niscaya ada banyak berkat Tuhan yang boleh mengalir bagi negeri ini melalui tangan-tangan mereka, melalui tanggung jawab dan dedikasi mereka. Lindungi juga negeri ini dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal, apapun itu, supaya negeri ini boleh tetap utuh, terjaga, terpelihara dengan baik, damai sejahtera boleh berdiri tegar, kebenaran dan keadilan boleh terus mengalir. Ya Bapa di dalam sorga, berkati juga bangsa ini dan seluruh bangsa dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini masih terus bergejolak. Upaya-upaya untuk menemukan obat dan juga vaksin Engkau berkati, agar sungguh apa yang sudah diperjuangkan itu tidak sia-sia, malah sungguh menjadi berkat dari Tuhan untuk menjaga memelihara kesehatan seluruh umat manusia. Karena itu Bapa berkatilah. Dan setiap keluarga yang harus kehilangan orang-orang terkasih dan juga yang harus mengalami isolasi dan pengobatan oleh karena COVID-19, kami yakin mereka tidak sendiri. Engkau di dalam kasih setiamu ada bersama dengan mereka, dan biarlah kepedulian kami semua boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru syafaat kami Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, saatnya kita menyampaikan persembahan pada Tuhan. Jemaat yang terkasih dapat menyampaikan persembahan melalui gereja masing-masing atau melalui transfer pada nomor rekening yang tercantum pada layar. Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Mazmur 30 ayat 5 sampai 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari NKB 208 bait 1 sampai 3. Tabur waktu pagi. Berberi kasih, tabur waktu siang terus sampai siang. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bersuka bawa
Umat Tuhan, mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur senantiasa atas segala berkat-Mu. Di hadirat-Mu, kami membawa persembahan kami. Biarlah itu berkenan kepadamu ya Bapa. Dan dengan kekuatan yang Bapa berikan, biarlah kami dimampukan mengerjakan pekerjaan yang terbaik untuk kemuliaan Bapa dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kembalilah, masukilah kehidupan saudara, dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang setia. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Vince yang sudah membawakan firman bagi kita, dan terima kasih untuk pemusik, song leader, serta multimedia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.